ini aku juga bakal sama aja sih bedah topik yang ada di buku Better Than Before. Cuma kalau kemarin kita udah bahas nih bab 1, bab 2, kali ini kita bakal bahas bab 3. Tentang apa sih? Yaitu tentang waktu terbaik untuk memulai. Oke, daripada lama-lama, kalian juga pastinya udah penasaran. Langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Seperti yang kita tahu bahwa setiap permulaan memberikan peluang untuk pembentukan kebiasaan. Nah, karena permulaan itu memungkinkan dua elemen kuat untuk bergabung, yaitu kebaruan dan kebiasaan. Nah, kebaruan dari awal yang baru menghapus suatu kebiasaan kita sebelumnya, dan ketidakhadiran itu memungkinkan suatu kebiasaan baru akan masuk. Nah, dengan sedikit usaha pula, kita dapat memanfaatkan, bisa dinamakan jendela kemungkinan. Ini itu untuk membentuk kebiasaan yang kita inginkan itu seperti apa. Nah, jadi bagian ini akan membahas tentang 3 strategi untuk mengambil kekuatan dari upaya baru, keadaan baru, dan juga ide baru. Lalu 3 strategi itu adalah langkah pertama, batu tulisan bersih, dan terapi kejut atau baut petir. Akan kita bahas selanjutnya. Kita mulai yang pertama, yaitu langkah pertama. Nah, langkah terpenting adalah langkah pertama. Perjalanan 1000 mil pun dimulai dengan 1 langkah, bukan? Tidak ada yang lebih melelahkan daripada tugas yang tidak pernah dimulai. Dan anehnya, memulai seringkali jauh lebih sulit daripada melanjutkan. Saya juga setuju. Nah, kalau kita berbicara tentang tanggal mana sih yang paling menguntungkan untuk memulai itu? Hari pertama, dalam seminggu, atau 1 bulan, 1 tahun, atau ulang tahun, atau awal tahun ajaran? Enggak ya. Nah, langkah pertama itu adalah mulai dari sekarang. Memang langkah pertama itu sulit untuk diawali, tetapi saat kita terbiasa, semua itu akan menjadi jauh lebih mudah. Saya telah melihat sesuatu yang buruk dalam diri saya, yaitu jika saya merasa cemas tentang fakta bahwa saya itu belum memulai apapun, saya justru menjadi semakin enggan untuk memulainya, yang hanya membuat saya semakin cemas. Ya, itu adalah jebakan, suatu penundaan, dan mengambil langkah pertama adalah cara untuk melarikan diri. Memang, pada dasarnya, mengambil langkah pertama itu sangat berat. Tetapi, langkah selanjutnya akan lebih mudah dihadapi karena kita sudah memulai, kita sudah berani untuk mencoba. Kita sudah meletakkan suatu batu pertama untuk kita lanjutkan. Oke, yang kedua di sini ada awal yang bersih atau clean state. Jadi, setiap permulaan itu adalah waktu kekuatan khusus untuk penciptaan kebiasaan. Dan pada waktu-waktu tertentu, kita mungkin pernah mengalami lembaran yang bersih di mana keadaan itu berubah dengan cara yang memungkinkan awal yang baru. Akan banyak orang yang sengaja menggunakan tahun baru atau ulang tahun mereka sebagai suatu catatan yang bersih, tetapi bisa dalam berbagai bentuk. Nah, batu tulis ini mungkin terhapus oleh perubahan dalam hubungan pribadi seperti pernikahan, perceraian, mempunyai bayi atau anak anjing atau hewan peliharaan lain, perpisahan, teman baru, kematian. Atau batu tulis itu mungkin terhapus oleh perubahan lingkungan. Seperti apa? Seperti apartemen baru, kota baru, bahkan furnitur yang ditata ulang. Atau beberapa aspek utama kehidupan kita juga mungkin berubah, seperti pekerjaan baru, sekolah baru, dokter baru, dan lingkungan sekitar yang memang baru dibandingkan sebelumnya. Nah, selanjutnya kita coba ambil contoh. Ada seorang pengacara memberitahu bahwa sebagai orang tua tunggal, dia itu merasa cemas, merasa berkewajiban untuk memaksimalkan penghasilannya. Lalu tahun lalunya putranya itu lulus dan dia menyadari bahwa sudah membayar uang sekolah terakhirnya. Nah, dia itu sudah dewasa. Sekarang untuk apa sih sebenarnya dia bekerja? Nah, rasanya seperti dunia baru yang penuh kemungkinan itu akan terbuka. Karena terkadang
perubahan besar mengarah pada catatan-catatan yang bersih. Seperti itu. Oh iya, aspek lain dari strategi clean state itu seperti apa sih? Nah, ada keajaiban di awal segalanya. Ketika kita ingin memulai dengan benar, dan awal yang baik itu terasa menguntungkan. Kapanpun ketika saya mencoba menerapkan suatu kebiasaan, saya pastikan terlebih dahulu untuk mengikutinya pada hari Senin. Karena ya jika saya memulai dengan hari Minggu, di mana perasaan saya terkendali dan berbudi luhur, saya lebih cenderung untuk mempertahankan kebiasaan baik itu. Atau seperti ini contohnya, seringkali kita mengerjakan atau membuat planning gitu pada awal Senin, karena jika hari Minggu itu saya merasa bahwa itu adalah suatu hari weekend di mana saya bisa memberikan apresiasi pada diri saya, dan mungkin terkadang juga saya akan mengabaikan kebiasaan yang pada sehari-hari atau weekdays yang saya lakukan. Kalian tahu, ini adalah suatu rahasia kedewasaan, di mana apa yang kita anggap sementara seringkali menjadi permanen, dan sebaliknya apa yang kita anggap permanen seringkali terbukti sementara. Maksudnya itu seperti apa, mungkin kalian juga paham ya. Jadi clean state yang bersih gitu menawarkan suatu peluang besar untuk membentuk kebiasaan baru. Tapi hal itu juga dapat mengganggu kebiasaan baik seseorang yang sudah ada dengan menghilangkan isyarat yang berguna atau menghentikan suatu rutinitas positif. Seperti yang kita tahu bahwa rutinitas itu kan adalah rantai kebiasaan, dan ketika hanya satu rantai misalnya tampak tidak penting atau bahkan melemah, hal itu dapat mengganggu seluruh rantai kebiasaan yang ada, atau jika kalian tidak asing bisa dikatakan sebagai efek kupu-kupu. Nah, yang ketiga nih adalah terapi kejut atau bisa disebut dengan baut petir, di mana suatu perilaku hidup kita itu adalah cerminan sejati dari pikiran kita. Nah, menurut Michael de Montaigne, sebuah batu tulis yang bersih itu dapat mendorong kita untuk membuat suatu perubahan yang tiba-tiba dan mendalam dalam kebiasaan kita, baik untuk kebiasaan maupun juga untuk suatu kesakitan. Nah, tetapi saya itu menemukan cara lain yang tidak terduga untuk mencapai perubahan yang mendadak atau seketika. Yang membuat saya heran di sini, saya mengalami permulaan baru semacam ini diri saya sendiri gitu. Jadi saya tidak heran lagi dengan suatu perubahan yang terkesan tiba-tiba atau mendadak. Diskusi tentang perubahan kebiasaan juga seringkali menekan pentingnya mengulangi suatu tindakan berulang kali hingga menjadi otomatis. Dan pengulangan semacam itu memang membantu kita gitu untuk membentuk suatu kebiasaan, karena kan ada rutinitas ya. Namun itu juga terkadang kita akan rasanya disambar petir gitu yang mengubah kebiasaan kita secara instan. Kita menemukan beberapa ide baru dan tiba-tiba saja sebuah kebiasaan baru itu akan menggantikan kebiasaan lama tanpa adanya persiapan atau tanpa langkah kecil dan tanpa keraguan. Dan ketika kita melewatinya dari sebelumnya ke sesudahnya, itu rasanya dalam sekejap gitu. Jadi strategi petir ini mengambil kekuatan dari pengetahuan, keyakinan, dan ide di dalam diri kita sendiri. Peristiwa penting seperti pernikahan, diagnosis, kematian, hari jadi, jatuh cinta, ulang tahun, kecelakaan, krisis paruh baya, perjalanan panjang yang dilakukan sendirian, seringkali memicu adanya petir. Nah, karena kita dihujani oleh ide-ide baru nih yang mengguncang kita untuk kita itu supaya berubah. Nah, dan karena strategi sambaran petir itu melanggar asumsi bahwa kebiasaan akan bertahan paling lama ketika ia berkembang secara bertahap, beberapa orang itu mengabaikan atau mengabaikannya.
Tetapi jika itu menyerang gitu, petir itu bisa menjadi sangat kuat dan kita harus memperhatikan dan juga dapat memanfaatkan perubahannya yang mudah dan seketika setiap kali kita merasakan bekerja dalam pikiran kita. Nah, teman-teman semua, itulah 3 strategi untuk kita menentukan waktu terbaik yang tepat untuk memulai suatu kebiasaan. Kalau kalian adalah tipe orang yang seperti apa? Apakah sering menggunakan langkah pertama, atau clean state, atau bahkan terapi kejut? Nah, coba ya kalian identifikasi kalian lebih cenderung menggunakan waktu seperti apa untuk mengubah kebiasaan kalian. Lalu kembangkanlah hal-hal itu untuk membuat kebiasaan-kebiasaan lain yang lebih positif. Video yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat dan sampai jumpa di beda topik selanjutnya. Dadah!